Hai, welcome back. Kembali lagi bersama saya Echa sebagai host di acara podcast Orati, obrolan santai Kominfo, tempat di mana kita menjelajahi ide-ide menarik, bercerita tentang informasi pelayanan publik dan keadaan masyarakat saat ini, dan menemukan wawasan-wawasan baru serta inovasi untuk Tanah Karo yang lebih maju. Di sini saya ditemani oleh dua orang adik-adik yang sangat ganteng dan cantik ya. Di sini ada Joshua Tarigan yang merupakan Duta Utama Genre Putra Kabupaten Karo. Boleh disapa dulu ke kamera, Joshua? Dan satu lagi ada Tiffany Pranginangin sebagai Duta Utama Genre Putri Kabupaten Karo. Silahkan disapa ke kamera. Oke. Jadi di sini saya ditemani oleh dua orang duta genre Kabupaten Karo, di mana di sini sebelumnya kita ini dulu ya, salam genre. Boleh. Ya. Kakak, salam genre, dibuat gerakannya. Oke? 1 2 3. Salam genre. Nah, salam genre 3 jari. Nah, ini pertanyaan yang pertama adalah Kakak mau tanya dulu, apa sih genre itu? Mungkin bisa dijawab sama adik ini dulu ya, Joshua ya. Silahkan dijawab, Dek. Oke, baik Kak. Genre merupakan singkatan dari generasi berencana. Genre ini merupakan program pemerintah yang diluncurkan melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ataupun BKKBN untuk membentuk ataupun mengedepankan pembentukan karakter bangsa, terutama pada kalangan generasi muda ataupun remaja di Indonesia gitu Kak. Oh, jadi genre itu saya ulangi ya teman-teman ya, generasi berencana. Nah, tadi ada salam genre gitu. Ini artinya apa sih ini salam genre seperti ini? Bisa tolong dijelaskan filosofinya apa seperti itu? Oke. Nah, salam genre itu bentuknya seperti ini. Dengan jari telunjuk dan jari jempol itu membentuk angka 0 dan 3 jari lainnya itu berdiri ataupun membentuk angka 3 gini seperti ini, teman-teman. Nah, ini angka 0 yang di sini artinya itu tidak ada toleransi ataupun katakan tidak kepada 3 masalah remaja. Nah, apa 3 masalah remaja itu? Yang pertama yaitu pernikahan dini, yang kedua yaitu free sex, yang ketiga itu adalah penyalahgunaan nafsa. Baiklah, jadi katakan tidak kepada pernikahan dini, free sex dan nabza. Nabza ini narkotika ya, narkotika dan zat aditif lainnya. Oh, luar biasa sekali ya adik-adik kita ini. Nah, saya terutama sangat bangga ya kepada adik-adik ada sekarang berada di tempat ini bersama-sama dengan kita sebagai Duta Genre Kabupaten Karo, generasi berencana. Nah, saya ingin bertanya nih, sebenarnya apa-apa saja sih program daripada genre itu sendiri dan tujuan dari program genre itu sendiri apa? Mungkin boleh dijawab sama adik Tiffany. Oke, terima kasih Kak. Jadi mengenai program yang dilakukan oleh genre itu, kami memiliki banyak program sebenarnya. Tapi kami lebih berfokus ke remajanya. Kenapa? Karena kita kan melihat juga maraknya pergaulan bebas, seks pranikah yang ada di remaja, apalagi remaja di Kabupaten Karo. Nah, sekarang genre itu lagi berfokus ke itu, pergaulan bebas ini dan stunting sebenarnya Kak. Jadi kami di sini ingin memberikan informasi dan mengedukasi teman-teman remaja. Nah, jikalau bisa, kami juga akan mengedukasi masyarakat, Kak. Jadi kita nggak hanya berfokus ke remaja aja, tapi kita berfokus ke masyarakat. Dan kalau misalnya ke masyarakat itu akan dibantu oleh ibu kantor kami, ataupun biasanya kami sebut Bunda Genre. Oh, jadi ada pembimbing dari genre itu sendiri yang disebut Bunda Genre gitu. Bunda Genre-nya tidak ikut? Ya, tidak apa-apa. Jadi teman-teman, program daripada genre itu sendiri sangat banyak ya. Dan salah satu yang sedang difokuskan pada saat ini adalah mengenai stunting dan pergaulan bebas. Mungkin pada saat ini ya, kita lihat perkembangan teknologi yang ada saat ini, mungkin pergaulan bebas ini sekarang bukan lagi menjadi hal yang tabu bagi sebagian masyarakat. Terutama masyarakat yang berada di kota-kota madya. Mungkin untuk kabupaten sendiri itu masih termasuk tabu karena mungkin kita masih kental dengan adat dan istiadat yang ada. Nah, sangat luar biasa sekali tujuan dan program-program yang dilakukan oleh genre itu sendiri. Nah, sasaran dari genre itu sendiri tadi sudah dijelaskan oleh adik Tiffany, yaitu bukan hanya remaja saja, namun
seluruh masyarakat gitu, termasuk orang tua untuk mengedukasi anak seperti itu ya. Kemudian kepada remaja itu juga. sendiri dan kepada Lansia. lansia. Jadi sasarannya sudah terjawab ya teman-teman, siapa yang menjadi sasaran daripada generasi berencana tersebut. Nah, sebelumnya kakak mau nanya nih, bagaimana awal mulanya bisa, maksudnya ini melalui suatu organisasi, kemudian mencari duta genre seperti itu atau? Ya, kita mulai dari organisasi namanya PIKR, Kak. PIKR. Pusat Informasi Konseling Konseling remaja. Remaja. Ya, dan kemudian menghasilkan duta genre dari Kabupaten Karo seperti itu ya. Tadi kita fokus bicara tentang seks pranikah, di mana kita kaitkan lagi kepada tema kita yang sebelumnya yang telah kita bahas mengenai inovasi dari Dinas DP3 AP2KB, yaitu Permakani Are, yang fokus membahas kepada penanggulangan serta pencegahan daripada pernikahan dini, di mana salah satu penyebab dari pernikahan dini itu sendiri adalah terjadinya seks pranikah. Nah, dari Duta Genre sendiri mungkin bisa dijawab, apa sih itu seks pranikah? Silahkan dijawab, adik Joshua, mungkin gantian. Oke Kak, jadi di genre itu juga ada namanya pencegahan seks pranikah. Nah, seks pranikah itu merupakan perilaku ataupun perlakuan seks sebelum dilakukannya pernikahan yang sah gitu, ataupun ada ikatan antara si pasangan yang sah gitu, diakui secara hukum dan diakui secara agama. Nah, itu merupakan suatu hal yang sangat dicegah oleh genre karena hal tersebut dapat menyebabkan berbagai dampak yang negatif pada diri kita sendiri gitu, Kak. Dampak negatifnya seperti? Nah, di genre itu merupakan ada yang namanya PUP ataupun pendewasaan usia perkawinan. Ini merupakan 21 untuk wanita dan 25 untuk pria. Nah, ini diterapkan oleh BKKBN agar seluruh kesiapan ataupun baik mental maupun yang lain-lainnya itu dapat tercapai dengan baik dan pernikahan itu dapat terhubung dengan secara baik dan keluarga itu dapat menjadi harmonis gitu, Kak. Nah, apa dampak buruk dari seks pranikah tadi? Yaitu belum siapnya mental ataupun fisik dari pasangan calon suami istri dan sering terjadinya yaitu yang menyebabkan lahirnya anak stunting ataupun kurang gizi gitu, Kak. Karena pengetahuan dari orang tua tersebut belum cocok untuk ke jenjang keluarga gitu, Kak. Oh, jadi tentunya seks pranikah ini memiliki banyak sekali dampak negatif ya. Mungkin sebagian besar itu lebih banyak dampak negatif dan hampir tidak ada dampak positifnya seperti itu. Karena selain daripada yang sudah dijelaskan oleh adik Joshua tadi, salah satu hal yang sangat dihindari dari adanya seks pranikah itu yaitu timbulnya penyakit-penyakit, berbagai penyakit seperti bisa jadi HIV, kemudian sipilis karena dia bergonta-ganti pasangan. Diakibatkan tidak adanya pernikahan sebelum melakukan hubungan seksual seperti itu. Jadi sangat berbahaya sekali ya teman-teman. Ini bisa menyebabkan terjadinya munculnya berbagai jenis penyakit seperti yang kita sudah bahas tadi ya. Jadi sebaiknya seks pranikah itu dihindari. Lakukanlah jalan yang benar dengan melakukan seks setelah menikah. Karena selain daripada dosa, tentu seks pranikah ini banyak sekali dampak-dampak negatifnya seperti itu ya kan. Kemudian selanjutnya kakak mau tahu dan mungkin teman-teman yang nonton podcast ini juga bertanya ya, mengapa genre itu kita targetkan pada saat ini konsen terhadap topik seks pranikah? Apa alasannya? Apa kondisi saat ini yang menyebabkan genre itu fokus kepada edukasi terhadap seks pranikah? Mungkin boleh dijawab. Siapa yang bisa jawab? Silakan dijawab. Oke. Jadi kenapa genre lebih fokus ke seks pranikah sekarang? Sebenarnya kami fokus ke semuanya sih, Kak. Cuman karena kita lihat maraknya kejadian seks pranikah itu, jadi kami dari Forum Genre Karo juga berfokus ke situ sehingga kami buat Permakani Are ini juga merupakan salah satu program kami yang collab sama Forum Anak. Nah, sekarang kan kita lihat marak-maraknya ya yang seperti itu. Jadi kami pastinya akan mengedukasi, itu yang terutama. Mengedukasi karena dimulai dari kami sendiri. Kalau kami bisa mengedukasi teman-teman, tentunya dan mudah-mudahan teman-teman bisa teredukasi dan melihat sisi positif yang kami lakukan. Sehingga penurunan seksualitas itu berkurang di Kabupaten Karo. Nah, jadi kan remaja seusia kami inilah yang akan menyongsong generasi emas 2045.
Jadi itu yang harus difokuskan mulai dari sekarang. Karena kenapa? Kalau kami aja, angkatan kami ini, yang remaja seusia kami ini, masa depannya udah suram, tentu akan menjadi generasi cemas, bukan menjadi generasi emas lagi, Kak. Terima kasih. Iya, luar biasa sekali ya. Mungkin kita belajar untuk mempelajari inovasi terbaru Permakani Are untuk mencegah dan mengatasi adanya pernikahan dini yang disebabkan oleh seks pranikah. Karena kondisi saat ini di usia-usia remaja saat ini sangat rawan ya terjadi seks pranikah karena secara emosional belum matang, kemudian masih terombang-ambing dan terikut-ikut oleh perkembangan zaman dan cenderung belum bisa menyaring hal-hal positif dan hal-hal negatif yang akan dilakukan. Tentunya berkaitan juga dengan perkembangan teknologi yang sangat luar biasa saat ini ya. Kemudian sebagai duta genre yang bertujuan untuk menginovasi teman-teman, untuk mengedukasi serta memberikan informasi kepada teman-teman, menurut adik Joshua dan Tiffany, apa sih dampak dari pernikahan dini itu sendiri? Oke Kak, nah seperti yang kita bilang tadi, bahwa pernikahan dini itu dapat berdampak pada seluruh aspek kehidupan kita, mulai dari kehidupan kita berkeluarga. Nah, misalnya suatu hal yang kita bicarakan secara cepat-cepat itu pasti memiliki banyak risiko atau memiliki banyak dampak negatif pada diri kita sendiri dibanding dengan segala sesuatu yang telah kita rencanakan ataupun setelah kita rencanakan dari awal gitu Kak. Itulah tujuan kami, yaitu mengajak para remaja untuk merencanakan kehidupan berkeluarga di masa yang akan datang, agar keluarga yang mereka ciptakan dapat menjadi keluarga yang memiliki generasi penerus bangsa yang hebat dan bisa menjadi penerus bagi negara kita. Nah, apa sih dampak dari seks pranikah ini tadi? Yang pertama tadi yaitu seperti yang kakak bilang tadi, dapat memunculkan berbagai penyakit. Yang pertama itu HIV ataupun sifilis dan lain-lainnya. Nah, selain itu seks pranikah juga dapat mengakibatkan membangun keluarga yang tidak disetujui oleh orang tua tentunya. Ada orang tua yang nggak setuju dengan hal tersebut karena hal tersebut bisa kita bilang terjadi secara terpaksa karena udah terjadi, makanya harus kita lakukan pernikahan gitu Kak. Sehingga keluarga tersebut bisa dikatakan tidak akan ada keharmonisan ataupun kerukunan di dalam keluarga tersebut, sehingga memperbesar peluang perceraian yang akan mengakibatkan kerusakan pada keluarga dan bisa dibilang menjadi suatu beban juga kan bagi negara kita gitu Kak. Iya benar sekali. Nah seperti yang kita sudah bahas tadi juga bersama Bapak Kepala Dinas, mungkin dampak-dampak dari pernikahan dini itu sendiri, selain daripada memunculkan keluarga yang tidak harmonis, bisa jadi terjadi KDRT, mungkin akibat dari finansial yang tidak stabil, akibat dari juga pendidikan yang tidak terselesaikan seperti itu, karena itu berada di keadaan yang terpaksa. Tentunya ini sudah sangat kompleks dan berada di lingkaran setan itu sendiri, karena seks pranikah menyebabkan free sex, kemudian menyebabkan kecelakaan yang mengharuskan anak-anak harus melaksanakan pernikahan, atau yang paling parah lagi adalah aborsi. Sudah sangat marak sekali kita lihat sekarang teman-teman ya, banyak sekali yang melakukan aborsi akibat terjadinya kecelakaan akibat daripada seks pranikah tersebut. Kemudian setelah melaksanakan pernikahan, keluarga tidak harmonis karena pendidikan tidak selesai, terjadi KDRT, kemudian kegagalan dalam pernikahan yang berdampak pada perceraian. Sehingga itu adalah hal yang menjadi indikator bahwa anak-anak tersebut berada, bisa kita katakan sebagian besar mungkin tidak sejahtera seperti itu. Memang mungkin tidak semua, sudah pasti yang menikah dini itu sudah pasti tidak sejahtera, tidak. Cuman sebagian besar, dan dari dampak-dampak yang sudah kita kaji tadi menyebabkan terjadinya kegagalan dan ketidaksejahteraan seperti itu. Nah tadi ada kita bahas juga mengenai peran daripada orang tua sendiri untuk mencegah pernikahan dini pada anak, karena tentunya yang paling dekat dengan anak itu sendiri adalah orang tua seharusnya. Pada idealnya yang paling dekat dengan anak itu adalah orang tua. Jadi tentu orang tua juga harus memiliki peran-peran untuk menghindari dan mencegah anaknya melaksanakan pernikahan dini. Nah, kira-kira apa sih peran daripada orang tua sendiri untuk mencegah pernikahan dini pada anak? Silakan dijawab. Oke Kak, mengenai peran orang tua, itu udah pasti ya, itu sesuatu yang sangat penting bagi anak, karena apapun itu
apapun itu kita mulai dari orang tua dan keluarga. Nah, jadi peran orang tua menurut saya yaitu orang tua harus mendekatkan diri kepada anaknya. Nah, jikalau tidak, semisal orang tua nggak dekat nih sama anaknya, jadi gimana anaknya bisa cerita, bisa curhat mengenai masalahnya, mengenai apa yang dihadapinya, otomatis kan bakalan sungkan, nggak ada komunikasi. Nah, jadi yang pertama yang harus diperhatikan orang tua itu adalah komunikasinya terhadap anaknya. Nah, yang kedua, bukan hanya anak yang diedukasi, tetapi orang tua juga diedukasi. Nah, yang diedukasi oleh kantor kami DP3AP2KB ataupun dari BKKBN sendiri. Nah, yang dimana akan memberikan informasi gimana sih tips 1001 cara komunikasi dengan orang tua ataupun anak gitu. Jadi gimana cara mendekatkan diri kepada anak, karena apapun itu yang utama itu adalah komunikasi, Kak. Nah, jikalau orang tua aja udah nggak ada komunikasi sama anaknya, jadi gimana anaknya bisa cerita gitu, otomatis kan anaknya bakalan mencari kesenangan di luar. Nah, itu juga menjadi penyebab salah satu seksualitas itu terjadi. Karena dia misalnya kayak saya anak perempuan nih kan, saya nggak dapat perhatian dari orang tua nih. Jadi kan saya kayak cari di mana sih tempat yang aman gitu, di mana sih yang bisa nerima saya gitu. Semisal dapat lelaki yang jahat, otomatis kan sudah terjadi kejadian tidak diinginkan kan, seperti itu. Makanya dibilang komunikasi terhadap orang tua itu yang nomor 1. Apapun itu, komunikasi dengan orang tua itu yang pertama, Kak. Iya, mungkin adik Joshua mau menambahi? Oke, Kak. Nah, selain komunikasi dari orang tua, pendidikan dari orang tua juga itu sangat penting, Kak. Bagaimana cara kita untuk menjaga apa yang harus kita jaga dari tubuh kita. Misalnya bagaimana cara kita untuk berkomunikasi atau berinteraksi dengan teman-teman yang lainnya. Bagian tubuh mana yang nggak bisa kita sentuh ataupun nggak bisa disentuh oleh orang lain di dalam tubuh kita. Contohnya itu ada beberapa orang tua yang masih enggan ataupun segan untuk membicarakan itu dengan anaknya gitu. Mereka merasa bahwa hal itu tabu gitu ya, Kak. Mereka malu untuk membicarakan hal tersebut pada anak. Sedangkan hal tersebut sangat penting untuk memberikan pengetahuan ataupun edukasi kepada anak agar anak itu juga dapat mengerti bagaimana cara menjaga diri dan mengerti bagaimana cara berelasi dengan teman-teman yang lainnya gitu, Kak. Misalnya dengan cowok dengan cewek ataupun cewek dengan cowok gitu, Kak. Iya, luar biasa sekali ya teman-teman ya. Itulah yang dinamakan dengan sex education sejak dini. Jadi mungkin saat ini di beberapa sekolah juga, mungkin dari dulu juga waktu ketika saya masih SMP juga di sekolah sudah diajarkan juga tentang seks. Dan itu bukan hal yang tabu lagi teman-teman, karena secara biologis setiap manusia yang sudah menginjakkan usia di usia remaja, yang sudah mengalami masa pubertas, pasti memiliki hasrat secara biologis. Sehingga untuk menghindari terjadinya pelencengan daripada hasrat tersebut, perlu diadakan sex education yang dimulai daripada peran orang tua itu sendiri. Seperti yang dikatakan oleh adik Joshua tadi, orang tua perlu mengedukasi anaknya sendiri, apa-apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam pergaulan, seperti itu teman-teman. Juga seperti kita tahu bersama, mungkin orang tua juga memiliki peran penting untuk mengawasi anaknya sendiri gitu. Jadi sekarang kita sudah lihat perkembangan teknologi yang sudah begitu pesat ya. Mungkin anak-anak yang usia 2 tahun pun sekarang di mana-mana sudah pakai gadget kita lihat. Tentunya semua hal-hal yang ada di teknologi tersebut tidak bisa kita cegah, karena setiap hal yang masuk di media online misalnya atau di sosial media, tentu semua anak-anak itu bisa melihat, dan itu salah satu yang sedang kita lihat sekarang marketing daripada video-video yang tidak senonoh dan yang mengarah kepada seks sudah sangat banyak sekali, sehingga anak-anak sekarang banyak yang cenderung yang tidak diawasi oleh orang tuanya, ada rasa penasaran dan ingin tahu seperti itu. Jadi itu adalah peran orang tua, yaitu untuk mengawasi anak dalam penggunaan teknologi agar bisa lebih membatasi diri. Kemudian adanya seperti yang adik Tiffany bilang tadi, komunikasi yang baik antara orang tua dan anak, terjadi transparansi sehingga anaknya bisa ibaratnya punya rumah yang nyaman untuk bercerita seperti itu. Dan tidak perlu mencari kesenangan-kesenangan di luar yang tidak tentu kesenangan tersebut bisa menjerumuskan kepada seks bebas tadi. Mungkin tidak hanya seks bebas, bisa jadi narkoba, kemudian
narkoba, seks bebas, kenakalan-kenakalan remaja yang lain seperti itu ya. Mungkin itu adalah peran daripada orang tua sendiri, sehingga kita di sini mengajak semua orang tua untuk lebih memperhatikan anak-anaknya, untuk lebih memberikan waktu atau membagi waktu yang tepat untuk anak, untuk bekerja, untuk keluarga. Jadi memberikan perhatian yang cukup kepada anak, kemudian memberikan edukasi yang baik dan memberikan pengawasan yang baik juga seperti itu. Bukan berarti orang tua harus mengekang anak, karena anak-anak yang dikekang cenderung ketika dia lepas dari pengawasan orang tua itu yang justru lebih berbahaya. Kita lihat di lapangan, anak-anak yang justru selama ini dia sangat terikat di rumah dan tidak bebas untuk keluar dari pengawasan dari orang tua, sangat ketat seperti itu. Kemudian ketika merantau atau berada di daerah lain, malah itu yang berbahaya seperti itu ya. Jadi sebaiknya diimbangi seperti itu. Nah, sekarang kita tadi sudah fokus membahas mengenai pernikahan dini. Kemudian kita juga sudah fokus membahas tentang sex education kepada anak. Nah, itu sudah mencangkup dua hal dari genre tadi ya. Free sex dan pernikahan dini. Katakan tidak kepada free sex, pernikahan dini, dan yang satu lagi ada narkotika, nabza atau narkotika ya. Mungkin saya ingin bertanya kepada adik-adik, bagaimana sih peran dari Duta Genre sendiri kepada teman-teman ataupun kepada orang tua untuk mengedukasi anaknya untuk menghindari narkotika dan zat adiktif lainnya, nabza tadi. Bagaimana peran dari Duta Genre untuk mengedukasi teman-teman untuk menghindari nabza tadi, untuk mencapai tujuan dari Duta Genre tersebut. Silakan dijawab. Oke, mengenai nabza ya sekarang. Jadi yang dimana kita tahu, yang paling pertama yang dilakukan oleh kami itu adalah penyuluhan ataupun sosialisasi, Kak. Karena itu sih yang pertama ya kan Jo, yang kami lakukan yang paling sering itu. Terus paling kalau di lapangan itu kami kalau di lapangan belum ya, masih sosialisasi di lapangannya seperti itu aja. Nah, kalau dari kami mungkin ada PR-nya, PR di sekolah. Tiffany pernah buat razia di PR itu. Nah, di SMP 1 kemarin ada razia. Nah, itu merupakan salah satu pencegahan juga sih, Kak. Kan kita tahu siapa sih anak sekolah yang sekarang yang bawa gitu. Itu pasti orang tuanya bakalan dipanggil. Nah, terus yang kedua, sedikit cerita aja. Itu kalau sebagai Duta Genre kan kita tahu Duta Genre itu kan role model. Role modelnya remaja. Nah, kami itu berpengaruh bagi orang. Jadi ketika apapun yang kami lakukan, yang sisi positifnya tuh diambil dan dilakukan dengan baik di kehidupan mereka. Saya juga sering sekali kayak terpengaruh sama Duta Genre Indonesia seperti itu. Saya gabung di genre ini juga karena mereka, karena saya wah keren ya jadi mereka gitu. Jadi saya mencontoh hal-hal baik dari role model saya itu. Nah, makanya kami berdua ini lagi berfokus ke situ. Jadi kayak kami mau jadi pengaruh baik buat teman-teman kami yang lain, sehingga teman-teman juga bisa ngikutin apa yang kami lakukan, tapi ya sisi positifnya saja, seperti itu, Kak. Ya, berarti kita harus terlebih dahulu melaksanakan penyuluhan dan mungkin di penyuluhannya mungkin isinya itu bagaimana penyuluhannya? Menceritakan dampak-dampak dari narkoba. Ya, menceritakan dampak, faktor, jenis-jenisnya, semua lengkap di situ semua. Ya, luar biasa sekali ya peran daripada Duta Genre tersebut. Sudah banyak sekali yang dilakukan dan banyak sekali program-program yang dilakukan dan akan dilakukan dan sudah dilakukan seperti itu ya. Mungkin pertanyaan terakhir nih, saya mau tahu bagaimana sih korelasi atau bagaimana sistem bekerja dari hubungan korelasi sistem bekerja dari DP3AP2KB. Mereka sebagai apa, forum anak sebagai apa, dan Duta Genre sebagai apa, seperti itu. Bisa dipahami pertanyaannya? Peran masing-masing seperti itu. Karena kan Duta Genre ini perpanjangan dari DP3AP2KB. Ya, dan BKKBN. Iya. Bagaimana peran gitu DP3AP2KB sebagai pembinanya, kemudian bersama BKKBN, kemudian forum anak sebagai apa, dan forum genre sebagai apa? Nah, oke Kak, terima kasih. Mungkin untuk dinas
DP3 AP2KB itu merupakan pembina diri kami. Nah, salah satunya tadi juga BKKBN juga masuk gitu kan Kak. Itu merupakan pembina dari kami, yaitu mereka lah yang mengadakan sebenarnya program genre ini untuk mengedukasi para remaja. Karena kan kita tahu bahwa biasanya dinas itu lebih ke orang tua ataupun biasanya dibilang penyuluh KB gitu kan Kak. Di Karo juga ada penyuluh KB yang lebih mengutamakan ke orang tua ataupun ke orang tua remaja yang memiliki remaja. Nah, sedangkan kalau kami di genre itu lebih berfokus kepada remajanya. Di genre juga ada dinamakan dengan konselor sebaya ataupun penyuluh sebaya. Nah, kamilah sebagai konselor sebaya itu yang mengedukasi para remaja itu untuk lebih mengenal bagaimana sih generasi yang berencana itu, yang merencanakan kehidupannya untuk kedepannya gitu Kak. Jadi nggak kepepetan ataupun terjerumus ke masalah-masalah remaja yang kita hadapi tadi gitu Kak. Sebenarnya kami di genre itu nggak cuma membahas yang kita bilang tadi, seperti yang dibilang Tiffany tadi, nggak cuma membahas pernikahan dini ataupun free sex, tapi itu juga merupakan bagian dari genre. Sementara kalau di forum anak ini biasanya itu dia lebih ke anak-anaknya gitu Kak. Kalau kami ke remajanya, forum anak ini merupakan forum yang lebih mengedukasi kepada anak ataupun pendidik usia dini gitu Kak. Sedangkan kami lebih ke remajanya gitu Kak. Oh, berarti berbagi peran ya. Ada yang mengedukasi khusus untuk anak-anak, itu forum anak. Kemudian mengedukasi remaja, itu forum genre. Dan pembinanya adalah DP3 AP2KB yang mengedukasi orang tua serta orang tua yang memiliki anak remaja bersama dengan BKKBN seperti itu. Oke, mungkin ini adalah sedikit banyak pengetahuan dan ilmu yang dibagikan oleh teman-teman kita dari Duta Genre Kabupaten Karo ya. Sangat berterima kasih kepada ilmu-ilmu yang telah diberikan, yang dibagikan. Semoga podcast kita hari ini bermanfaat. Dan mungkin ada Yelel dari ini Duta Genre. Boleh di salam genre. Okay. Boleh. Kalau di genre itu ada namanya salam genre Kak. Salam genre itu seperti ini ya. Tadi kan. Nah, selanjutnya itu ada remaja genre. Remaja genre itu sehat, cerdas, ceria. Kalau genre Indonesia, saatnya yang muda, yang berencana. Kalau genre semut, mantap kali bah. Kalau genre Karo, sor kali aku gojor. Diulanglah semua. Kakak mau ikut nih. Yang pertama dari ya. mana? Salam genre. Salam. Remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Oh, ulang. Sehat, cerdas, ceria. Ya. Oke, teman-teman bisa sama-sama kita praktekkan ya. Salam genre. Salam. Remaja genre, Sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, saatnya yang muda, yang berencana. Oh, saatnya yang muda yang berencana. Genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Kemudian genre sumut, mantap kali bah. Genre Karo, sor kali aku gojore. Oh, genre Karo sekali lagi ya. Genre Karo, sor kali aku gojore. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu nih buat narasumber kita Duta Genre Putra dan Putri Kabupaten Karo. Luar biasa sekali adik-adik kita ini mau ikut serta untuk membanggakan, ikut serta untuk mengembangkan dan mengedukasi teman-teman dan orang tua daripada remaja itu sendiri ya. Sangat luar biasa, jiwa muda yang sangat kreatif dan inovatif. Semoga bisa terus ditingkatkan dan semoga terus berprestasi untuk menghindari Triad KRL. Oke. Terima kasih teman-teman. Mungkin sekian podcast dari teman kita Duta Genre. Kami pamit undur diri dan sebelum undur diri kita bikin yel-yel terakhir yang Duta Genre Karo. Kemudian kita tutup. Silahkan. Genre Karo, sor kali aku gojore. Terima kasih. Dadah.